Hai, ketemu lagi di kelas pemrograman. Kali ini aku mau ngasih tahu tutorial cara membuat message box di Tkinter Python seperti yang kalian lihat di video. So, langsung aja kita mulai ke videonya. Oke, langsung aja di sini aku buat modulnya menggunakan from Tkinter import. Jangan lupa tanda pointer bintang. Ini untuk pemanggilan dari Tkinternya. Di sini aku juga menggunakan pemanggilan from Tkinter import message box karena aku mau menggunakan message box ya. Jadi kita harus menggunakan modul si message box untuk memanggilnya. Nah, di sini message box itu untuk menampilkan kotak pesan atau menampilkan seperti kesalahan, warning, peringatan kayak gitu atau mempertanyakan beberapa pertanyaan. Nah, di sini tuh banyak banget metodenya. Sebenarnya ada banyak sih, ada info, ada warning, ada error, ada ask question, ada ask okay cancel, ada ask yes no, bahkan ada ask retry cancel. Tapi aku mau ngasih contohnya yang 3 aja ya, yang info, warning sama yang error. So, langsung aja. Di sini aku buat untuk pemanggilan windownya itu layar sama dengan TK. Di sini aku mau ngatur geometrinya juga, kira-kira layarnya sebesar panjangnya 300 dan tingginya itu 200, maksudnya lebar sama tingginya. Di sini langsung aja aku buat lagi dengan layar .main loop. Jangan lupa untuk mendisplay si jendelanya. Di sini aku menggunakan button untuk buatnya. Aku menggunakan variabel yang uniknya itu tombol sama dengan button. Kita biasa panggil si layarnya. Dan di sini kita menggunakan function dari text. Text itu untuk menuliskan, munculin si tulisan itu ya. Nah, di sini untuk kayak menampilkan satu atau berapa baris. Misalnya aku buat klik me, dia tidak muncul. Nah, karena si tombol harus dipanggil. Contohnya misalnya tombol.pack gitu. Bisa juga menggunakan grid juga bisa. Kalau pack itu berada di tengah, kalau grid itu berada di samping atau di sebelah kiri. Nah, dia muncul tapi pas diklik itu dia tidak muncul apa-apa. Belum muncul, maksudnya belum muncul message box-nya. Gimana cara muncul message box-nya? Di sini kita menggunakan def. Misalnya aku buat lagi di sini a komennya. Nah, di sini langsung aja message box titik. Kita mau munculin siapa nih? Misalnya aku munculin show info. Show info itu apa sih? Show info itu untuk menunjukkan informasi. Jadi misalnya di yang high ini string pertama itu buat di judulnya, di show bar judulnya untuk window barnya. Nah, selamat bergabung itu untuk munculannya. Kenapa belum muncul juga dia? Nah, karena di dalam tombol ini kita butuh memanggil si komennya. Kita buat tadi variabel a, berarti kita buat lagi di sini komen a gitu. Nah, komen ini untuk apa? Yang udah pernah aku jelasin, untuk saat diklik otomatis dia akan memanggil fungsi balikannya ya. Nah, saat diklik, nah dia muncul lah. Nah, high itu yang ada di atas tuh, kelihatan kan yang ada di window bar sebelah kiri. Nah, selamat bergabung itu kayak gitu. Itu fungsinya. Jadi dia udah ada gambar ikonnya. Kalau show info itu ada warning kayak tadi munculnya ya, gambar ikonnya. Nah, di sini juga aku mau ganti fontnya, mau aku styling, misalnya tulisannya font family-nya jadi Verdana, menggunakan ukuran fontnya itu size-nya itu 20. Nah, di sini aku juga mau ganti warnanya. Contohnya misalnya warna background-nya aku ganti. Aku menggunakan kode hexa. Nah, kayak gitu. Jadi warnanya abu-abu. Kalau tulisannya mau diganti gimana? Si ClickB-nya bisa. Kita akan menggunakan FG. FG itu foreground untuk merubah huruf dari si tulisan tersebut. Di sini aku ganti menggunakan warna putih. Nah, dia kelihatan kan langsung berubah warna putih. Nah, yang seperti aku bilang, dia itu bisa menggunakan warna kode hexa atau enggak. Nah, contohnya kayak gitu. Dia udah keganti. Itu untuk cara membuat si tombol show info atau memberikan pop up atau message box sebagai informasi. Kalau untuk buat yang lainnya gimana? Kayak buat show warning sama show error. Itu kalian tinggal copy paste aja si tombol ini. Cuman aku ganti nama variabelnya jadi tombol 1. Teksnya juga aku ganti jadi click warning aja biar kalian bisa bedain. Nah, di sini langsung aja devnya itu kalian copy paste aja, kalian ganti variabelnya. Untuk si komennya kalian ganti misalnya jadi B gitu. Nah, di sini juga kalian ganti dotnya bukan show info tapi dotnya show warning kayak gitu. Misalnya aku buat show warning ini keterangannya mohon bijaksana dalam menggunakan, karena ini warning itu untuk suatu peringatan. Nah, di sini aku ganti komennya jadi B. Di sini aku panggil variabelnya juga tombol 1 dot pack gitu. Nanti akan muncul seperti ini kurang lebih. Nah, klik warning. Nah, kalau pack itu ada di tengah kayak gitu ya. Nah, dia muncul kan tandanya pakai tanda seru ikonnya, karena ini buat warning. Kalau info itu seperti yang kayak tadi tanda titik gitu kan. Nah, dia udah muncul dari sana. Kalau aku ganti di grid misalnya ya, biar lebih rapi atau lebih ke kiri. Nah, di grid itu jadi mepet ke kiri. Nah, itu dia fungsinya.
Jadi dia bisa ada di tengah, bisa ada di mana. Untuk mengatur geometrinya aja kalian mau taruh posisinya di mana elemen tersebut. Nah, kalau untuk show error gimana? Sama aja caranya, aku copy paste lagi yang tombol 1, aku ganti jadi tombol 2. Di sini aku buat variabel komennya itu C misalnya. Nah, di sini aku ganti teksnya jadi misalnya tombol klik error gitu ya, biar kalian bisa bedain aja. Nah, untuk dv sama aja, kalian tinggal copy paste aja. Nah, kalian ganti dv itu menjadi variabel atau komennya itu cc. Nah, di sini sama diganti messagebox.showError. Misalnya kalau show error itu kan untuk suatu pesan kesalahan. Jadi, misalnya aku buat di window barnya itu, di judulnya itu window. Di sini aku coba buat lagi try again gitu ya. Akan muncul di window bar si errornya. Nah, misalnya aku panggil tombol 2.grid. Nah, dia akan running. Nah, dia akan muncul, aku klik error. Nah, dia muncul tandanya silang. Kalian lihat kan di atas window barnya error, dan dia muncul dengan tanda silang karena itu adalah untuk pesan kesalahan gitu. Jadi ikonnya langsung berubah secara otomatis aja. Jadi contohnya gampang banget cara buatnya, dari mulai fungsi show info, show warning, dan show error. Jadi segitu video dari aku untuk membuat message box atau pop up. So, kalau kalian suka sama videonya, jangan lupa untuk di like, di comment, jangan lupa juga di subscribe, dan jangan lupa juga di share ke teman-teman kalian. Dan sampai ketemu di video selanjutnya.